Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Jana. Setelah 1 pekan yang lalu, teman-teman mengikuti PAT, gimana? Mudah-mudahan semakin semangat ya. Oke, kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang matematika. Materinya tentang perbandingan. Yuk, sama-sama kita pelajari. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, sudah pernah ada yang dapat materi tentang perbandingan? Kalau sudah, nggak apa-apa. Kita mengulang lagi ya, sambil membersamai teman-teman yang belum pernah dapat materi tentang perbandingan. Perbandingan ini seperti apa sih? Oke, teman-teman, eh, perbandingan ini bisa teman-teman dapatkan ya, atau bisa teman-teman lihat di peta. Nah, di dalam peta itu ada salah satunya yang namanya skala perbandingan peta. Biasanya 1 banding berapa ribu gitu ya. Nah, oke. Jadi, eh, tapi untuk kali ini kita belum menghitung skala perbandingan peta gitu. Ya, kita baru akan menghitung perbandingan yang ada di kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Nanti ada masanya teman-teman akan belajar bagaimana caranya menghitung perbandingan skala di dalam peta ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti apa sih perbandingan itu? Perbandingan itu, kalau bejana sini sudah buatkan, ya. Perbandingan artinya kita membandingkan 2 objek atau lebih. Ya, namanya juga banding, membandingkan. Objeknya itu bisa apa saja. Bisa orang, bisa angka, bisa benda, macam-macam. Nah, di sini bejana sudah tuliskan. Jadi, untuk menuliskan suatu perbandingan itu ada 3 caranya. Ya, yang pertama kita pakai lambang atau tanda titik 2 nih seperti ini. Nah, contohnya 2 dibanding 3. Ya, dibacanya ya 2 berbanding 3. Nah, teman-teman, kalau perbandingan angkanya besar, kalau di sini kan sudah nih, sudah tidak bisa dikecilkan. Kalau misalnya nanti teman-teman menemukan soal yang perbandingannya besar, bisa apa namanya, disederhanakan lagi. Misalnya perbandingannya 12 dengan 24. Nah, itu masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan, gitu ya. Oke, selain dengan titik 2, kita bisa menuliskan perbandingan menggunakan pecahan. Nih, contohnya, masih angkanya masih sama, 2. Kalau tadi kan pakai titik 2 ya, kalau ini kita pakai pecahan, pakai per nih. 2/3, yang artinya sama, 2 berbanding 3. Nah, selain pecahan, yang terakhir kita bisa menggunakan kata dari. Jadi kalau nanti teman-teman dalam soal perbandingan, tapi tidak ada nih tanda titik duanya, nggak masalah. Terus nggak ada nih bentuk pecahannya gitu. Nggak apa-apa, ketika ada kata dari, maka itu sudah dihitung atau dianggap perbandingan. Nah, contohnya gini, 2/3, artinya 2 berbanding 3. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 cara yang teman-teman bisa pakai untuk menuliskan suatu perbandingan angka gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Nah, untuk slide selanjutnya, Bu Janah sediakan soal. Contoh soal perbandingan, biar kita langsung aplikasi gitu ya. Biar teman-teman nggak ngawang-ngawang gimana sih bentuknya soal perbandingan itu gitu ya. Oke, di soal pertama, perbandingan pertama, Bu Janah punya soal nih. Bu Janah bacakan, atau teman-teman nanti juga bisa baca sendiri. Menurut Kuro, nah di sini Bu Janah punya 2 tokoh namanya Kuro dan Aini. Menurut Kuro, perbandingan jumlah tabungannya dengan tabungan Aini adalah 3/4.
Ya, 3/4. Jadi Kuro dan Aini ini punya tabungan. Nah, kalau dibuat perbandingannya adalah 3/4. Jika tabungan Kuro itu sebesar 225.000, maka pertanyaannya, berapa tabungan Aini? Oke, teman-teman, di sini kita bisa mulai caranya. Cara yang pertama, 3/4 itu sama dengan 3/4 ya. Kita buat pecahnya juga. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini untuk memudahkan teman-teman menghitung, jadinya kita langsung saja. Jadi, kenapa di sini jadinya 4/3? Karena kan tadi perbandingannya 3/4. Ini 3/4. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah tabungan Aini, maka ketika di dalam bentuk pecahannya yang di atas adalah yang punya Aini. Kan 3/4. 3 untuk Kuro, 4 untuk Aini. Ya, kan Kuro dan Aini. Berarti 3/4. Berarti 3 untuk perbandingan angka punya Kuro, sedang 4 untuk Aini. Makanya di sini jadinya bukan 3/4, tapi 4/3. Kenapa? Karena 4 itu adalah angka perbandingan tabungannya Aini. Jadinya 4/3 dikali, nih kan ini tabungannya yang sudah diketahui itu tabungannya Kuro ya. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi 4 dikali 225.000 jadinya adalah 900.000. Kemudian setelah dikalikan, dibagi dengan angka 3. 900 dibagi 3 sama dengan 300.000. Ya, 900.000 dibagi 3 sama dengan hasilnya 300.000. Jadi, tabungan A ini adalah sebesar 300.000. Gitu ya teman-teman. Ingat, hati-hati untuk soal mirip seperti ini, teman-teman harus fokus dan teliti. Yang ditanya itu tabungan siapa atau yang ditanya siapa, ya. Dan perhatikan perbandingan angkanya. Seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa latihan lagi ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini Pujana punya soal. Nih, perbandingan umur Aruna ya dengan Bilal nih. Umur Aruna berbanding umur Bilal adalah 3/2 ya. 3/2. Jika selisih umur mereka, jadi selisihnya adalah 5 tahun, maka berapa umur Aruna dan Bilal sekarang? Oke, kalau teman-teman menemui soal seperti ini, nggak usah bingung. Kita buat caranya dulu ya. Jadi jangan langsung dihitung, kita buat caranya. Tuliskan yang teman-teman ketahui. Oke, yang teman-teman ketahui apa? Perbandingan umur Aruna berapa? Nih, kan perbandingan umur Aruna berbanding Bilal ada 3/2. Berarti 3 untuk Aruna, oke, 3 untuk Aruna, dan 2 untuk Bilal. Oke, setelah teman-teman tuliskan, apalagi yang diketahui? Selisih umur mereka. Mereka itu siapa? Aruna dan Bilal. Jadi selisih umurnya berapa? Di sini sudah diketahui ya, 5 tahun. Kita tuliskan 5 tahun. Sekarang kita cari selisih perbandingannya. Ya, selisih perbandingannya berarti yang ini ya. Kita cari selisihnya. Gimana cara cari selisihnya? Tinggal kita kurangkan. Ya, perbandingan selisih angka perbandingannya 3 dikurang 2. 3 ini dari mana? 3 ini dari perbandingan umur Aruna, dan 2 itu dari perbandingan umur Bilal. Oke, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui semuanya angkanya, tinggal dihitung ya. Umur Aruna adalah 3 per, jadi selisihnya ini nanti jadi maaf. Jadi selisih perbandingan ini nanti jadi penyebut ya. Seperti ini. Jadi umur Aruna, ingat, ambil dulu perbandingannya. Nah, 3 taruh di sini. Setelah itu 1 kita jadikan penyebutnya. Pengalinya adalah selisih umur mereka ya. Jadi 3 itu perbandingan umur Aruna dikali selisih umur keduanya yaitu 5, kemudian dibagi 1. 3 dikali 5 berapa? Ya, 15 dibagi 1
15 tetap. Selanjutnya untuk kita hitung umur Bilal. Umur Bilal, kita cari dulu perbandingan umur Bilal berapa? Nih, 2. Oke, kita taruh 2 di sini. Kemudian kita ambil eh, selisih perbandingan umur Aruna dan Bilal, yaitu 1 ya, selisihnya ya. Satu. Jadi kita letakkan di sini. Dia jadi penyebut. Ya. Terus kita kalikan dengan selisih umur mereka. Nah, didapatlah 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikali 1, 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi begitu ya teman-teman, kalau dalam perbandingan teman-teman disuruh menghitung selisihnya, selisih dalam materi perbandingan, gini caranya ya. Jadi teman-teman hitung selisihnya dulu, selisih perbandingan angka perbandingan umurnya, gitu ya. Sekali lagi teman-teman harus ingat, harus teliti nih angka perbandingannya untuk siapa gitu ya. Ya gitu. Oke. Selanjutnya soal terakhir, contoh soal terakhir. Di sini Bu Jana punya contoh soal. Kalau tadi itu kan Kuro Aini, terus Aruna Bilal. Nah, yang terakhir Bu Jana punya 2 tokoh baru, Furqan dan Hamzah. Oke, di contoh soal yang kali ini, Bu Jana buat contoh soalnya, hafalan surah Al-Baqarah Furqan dan Hamzah berjumlah 84 ayat. Jadi Furqan sama Hamzah itu menghafal surah Al-Baqarah. Nah, hafalan keduanya kalau digabung itu jumlahnya 84 ayat, ya. Nah, perbandingan ayat yang dihafal Furqan dan Hamzah adalah 2 berbanding 4. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah ayat yang sudah dihafal Furqan dan Hamzah? Ya, nah di sini kita hitung. Ingat, sebelum kita hitung, kita tuliskan yang kita ketahui, angka-angka apa saja yang sudah diketahui. Ya, oke. Yang pertama, jumlah hafalan surat Furqan dan Hamzah. Berapa jumlahnya? 84 ya. Oke, 84. Kemudian kita buat jumlah angka perbandingan ya. Karena di sini kan jumlah yang diminta ya. Jadi kita buat jumlah angka perbandingan. Kalau mencari jumlah angka perbandingan, maka kita tambahkan angka perbandingannya. Angka perbandingannya itu kan 2 berbanding 4. Nah, kalau kita jumlahkan ya sudah tinggal kita tambahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, kalau teman-teman sudah menemukan ini, sudah diketahui ini, langsung bisa kita hitung. Nah, kita hitung dulu ayat yang dihafalkan Furqan. Oke, ayat yang dihafalkan Furqan, caranya gimana menghitungnya? Kita ambil angka perbandingan yang punya Furqan. Furqan angka perbandingannya berapa? Ya, 2. Nih, Furqan dan Hamzah, angka perbandingannya 2 berbanding 4. Berarti yang Furqan berarti angka yang di depan. Nih, 2. Oke, Furqan 2. Oke, sudah kita tuliskan angka 2, angka perbandingan ayat yang dihafal Furqan. 2 dikali 84. 84 ini didapat dari sini, jumlah ayat yang dihafalkan oleh Furqan dan Hamzah. Ya. Oke. Kemudian 6 ini dari mana? 6 adalah jumlah angka perbandingannya. Ya. Nah, setelah kita menghitung jumlah angka perbandingannya, nanti ini akan dijadikan penyebut gitu ya teman-teman ya. Oke, 2 dikali 84 dibagi 6, hasilnya 28. Ya. Sekali lagi Bu Jana ingatkan, 6 ini didapat dari mana? Didapat dari menjumlahkan angka perbandingan. Angka perbandingannya berapa? 2 dan 4. Tinggal dijumlahkan jadinya 6. Gitu ya. Jadi untuk menghitung berapa ayat yang dihafal Furqan, 2 dikali 84 dibagi 6. Hasilnya 28. Ya. Oke, selanjutnya kita hitung ayat yang dihafal Hamzah. Oke, ayat yang dihafal Hamzah sama caranya dengan yang punya Furqan tadi. Tapi teman-teman ingat, nggak boleh disamain angka perbandingannya. Jangan ditulis 2 lagi. Ya, kita lihat angka perbandingan yang punya Hamzah berapa. Kalau 2 tadi punya Furqan, berarti sisanya 4 ya.
4 adalah angka perbandingan ayat yang dihafal Furqan. Ya, 4. Buat 4 sebagai pembilangnya. 4 dikali 84, ingat 84 ini didapat dari sini. Nih, jumlah ayat yang dihafal Furqan dan Hamzah. Ya, terus dibagi 6. 6 didapat dari nih, jumlah angka perbandingan. Ya, kan angka perbandingannya 2 berbanding 4. Nah, kalau jumlahnya berarti tinggal ditambah. Hasilnya ada 6. Jadi, 4 dikali 84 dibagi 6 sama dengan 56. Ya, 56. Nah, kalau dihitung berapa jumlahnya? 28 ditambah 56 sama nggak jumlahnya? Benar, sama. Itu ya teman-teman. Soal yang pertama tadi, menghitung, apa namanya, langsung menghitung ini ya, sudah diketahui perbandingannya, langsung disuruh menghitung jumlah tabungan tadi ya. Nah, kalau soal yang kedua tadi, teman-teman, contohnya menghitung selisih. Jadi berbeda caranya ya. Terus kalau menghitung jumlah, nah seperti ini caranya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham. Biar semakin paham, teman-teman bisa mengerjakan latihan di buku JSIT, ya. Dan di buku JSIT itu buku yang 6B ya teman-teman, 6B di halaman 167. Itu coba teman-teman isi sendiri, kemudian minta tolong ayah ataupun bundanya untuk mengoreksi, ya, supaya melatih teman-teman sudah paham belum dengan materi ini, gitu ya. Nah, ada kemiripan dengan soal yang ada di latihan buku JSIT. Jadi teman-teman kalau mengerjakan nanti bingung, lihat cara yang Bujana sudah jelaskan. Gunakan cara ini. Gitu ya teman-teman. Matematika itu kuncinya teman-teman sering latihan soal, sering mengerjakan soal. Supaya teman-teman terbiasa. Ya. Jazakumullah khairan jaza untuk teman-teman hebat yang sudah mengikuti pelajaran matematika hari ini bersama Bu Jannah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari hari ini dan teman-teman bisa nanti ilmunya bisa bermanfaat ya di kehidupan teman-teman. Oke, agar lebih sempurna belajar kita pada hari ini, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menjadi pribadi yang solih solihah ya teman-teman, dan selalu berbakti kepada orang tua. Afan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye teman-teman.